Seseorang pernah berkata begini, tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kematian. Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kematian. The greatest tragedy in the world is not death, tetapi kehidupan tanpa tujuan. Saya sedang berdiri seperti Kobe Fish katakan. Saya mau kata begini, kalian adalah masa depan dunia ini. Jangan mau dibodoh-bodohi bahwa hidupmu tidak ada tujuan dan tidak ada nilai. Kalian adalah generasi yang sangat penting buat masa ini, buat dunia ini. Saya baru kembali dari UK, bayangkan di abad 18, mereka sudah buat revival yang namanya Wales. Satu kota bertobat, penjara kosong. Kan ada seorang muda yang berkata kepada Tuhan, Lord bend me. Tuhan tundukkan aku, sampai aku melakukan kehendak-Mu. Hanya satu orang muda. Kegerakan ini melanda seluruh dunia. Tapi tahun 2015, sebuah survei dari Badan Riset Sekular mengatakan bahwa di Inggris dan Skotlandia, mereka sudah kehilangan anak-anak muda sekian generasi. Makanya kekristenan habis di Eropa. Saya mau berkata, kalian punya peranan sangat penting. Kalian adalah yang melanjutkan tongkat estafet. Dan kalian punya tanggung jawab kalau dunia masih panjang. Kalian harus terus melanjutkan ke generasi yang berikutnya. Amin. Tragedi terbesar bukanlah kematian, tapi kehidupan tanpa tujuan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu enggak iseng. Satu hari saya harus mengisi sebuah seminar tentang hati Bapa. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah terlalu sering seminar hati Bapa. Rasanya orang sudah tahu cerita hidup saya, rasanya bosan. Kalau Engkau enggak bicara sesuatu yang baru, saya enggak mau sharing. Saya tiduran, tiba-tiba saya dengar satu suara begini. Tahu enggak? Setiap manusia yang kuciptakan di muka bumi ini, aku ciptakan dengan grand design. Tahu grand design? Mahakarya. Aku ciptakan dengan hatiku yang penuh gelora cinta. Aku tulis rencana-rencana besar buat mereka. Alkitab berkata Kejadian 1, 26, 27. Kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk menguasai bumi ini. Masalahnya gambar ini dirusak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar ini rusak. Makanya setiap kita, siapapun engkau, ada faktor sakit jiwa di kita. Ada faktor kutuk di hidup kita. Ada yang error dalam hidup kita. Malam hari ini izinkan saya, dalam waktu singkat, buka hatimu. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Saya mau memberikan pengajaran dan altar call. Supaya kalian ini bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Amin. Yang pertama, ada tujuan Tuhan buat engkau. Ada value yang besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tahu enggak otakmu itu, otak kita ini, punya triliunan sel. Dan satu sel aja sudah sangat ajaib, ini triliunan. Itu baru otak manusia. Belum ngomong tubuh, belum ngomong jiwa, belum ngomong roh. Makanya Kathryn Kuhlman berkata begini, bagaimanakah seorang Kristen bisa kalah? Dia punya firman Tuhan, dia punya roh Tuhan. Tahu kenapa kita kalah? Karena luka, karena gambar diri, karena value yang dihancurkan, dirusak oleh si ular itu. Mari tampilkan slide-nya.
Kita mau Tuhan memulihkan kita seutuhnya. Amin. Supaya kita berfungsi. Kalian gak harus jadi orang lain. Saya gak bisa teriak-teriak kayak, bukan teriak gak benar ya, itu teriak yang luar biasa. Seperti Kobe Vin, gak bisa. Gak bisa saya. Mau teriak seperti apapun gak bisa. Serak ya iya. Pemulihan diri seutuhnya. Kita ini dilahirkan kembali oleh firman, kita serupa segambar dengan Yesus. Tapi jiwa kita belum lahir kembali. Tubuh kita masih tubuh yang sama. Kecuali kita izinkan firman, Roh Tuhan mengubah hidup kita. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Sebuah pertanyaan yang aneh. Belum tentu orang itu mau sembuh. Kadang-kadang orang menikmati kelemahannya. Saya sekolah di Belanda. Jadi di Belanda itu yang namanya orang disable, ya, orang lumpuh, itu dikasih fasilitas. Dikasih kursi roda yang ada motornya tinggal pakai tangan gitu ya, jalan. Dikasih tunjangan. Saya yakin dia berpikir 1000 kali untuk sembuh. Kalau sembuh dia harus bekerja, nggak dapat tunjangan. Kadang-kadang banyak orang sudah menikmati keterikatan seperti Kobe Fis katakan. Kamu mau sembuh. Kita akan bicara pelepasan nanti. Pelepasan itu untuk orang frustrasi. Kalau engkau sudah frustrasi, baru bisa pelepasan. Halo. Satu hari saya terikat dengan yang namanya pornografi. Saya bertobat kumat. Tuhan ampuni, enggak buat lagi deh. Tetap minggu depan buat lagi. Bertobat, Tuhan janji deh ampuni saya. Nanti bulan depan jatuh lagi. Nah, ini tomat namanya, tobatku kumat. Nah. Kalau kita belum frustrasi nggak bisa, satu hari saya bilang, Tuhan aku ini sudah pengen lepas. Tuhan bilang nggak bisa, kamu masih suka. Tuhan tolong supaya saya ini benci. Satu hari saya nonton lagi. Tiba-tiba hari itu saya enak banget. Itulah awal saya dilepaskan. Nah pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Siapa yang mau sembuh malam hari ini? Mari buka hatimu, nanti jam 8 makan malam, jangan takut ya. Saya bersyukur belum makan, kenapa? Kalau udah makan naik ke mata, ngantuk. Ya, kalau lapar kan nggak bisa ngantuk saudara ya. Oke. Next, kita akan bahas 4 hal dan singkat saja. Dikatakan janganlah turut mengambil bagian dalam pekerjaan kegelapan, tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah. Mau ditelanjangi malam hari ini, bukan bajunya ya, tapi semua dosa, semua ikatan, semua nilai yang salah, aku ini bukan siapa-siapa, aku jelek, aku bodoh, itu kebohongan. Loh, saya buktikan ya, Profesor Yohanes Surya mengambil anak-anak dari Papua. Yang kata dunia, terbelakang. Mereka juara olimpiade semua. Karena otak kita itu dahsyat. Ya. Kita akan bahas tentang luka batin, hati Bapa dalam waktu singkat, ikatan perbudakan kuasa gelap, dan kutuk keturunan. Karena ini faktor-faktor yang membuat kita tidak bisa sampai destiny kita. Satu orang dari kita bisa mengalahkan 1000. Halo, 2 orang 10.000. Ini berapa orang ini? Mengguncangkan dunia. Amin. Masih belum yakin amin ya. Oke, kita mulai dengan kesembuhan batin. Kesembuhan luka batin atau inner healing adalah sentuhan hati Bapa yang memulihkan hati yang hancur, mengangkat setiap kesakitan dan trauma di jiwa manusia. Ketika Yesus memulai pelayanannya, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan seterusnya, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Ada sebuah generasi yang tertindas.
Iblis selalu mau menghabiskan generasi demi generasi. Tetapi Tuhan mau memulihkan generasi demi generasi. Tuhan ingin memulihkan kita semua. Nah, tanda-tanda luka batin atau kehilangan figur ayah. Cepat saja ya, next. Coba lihat, nggak usah, itu nggak usah. Lihat diri kita. Tidak punya tujuan hidup. Mau ngapain? Nggak tahulah, ngalir aja lah. Saya nggak tahu ya dengan angkatan ini ya. Lagi saya kecil saya mau jadi insinyur, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot. Yang belum jadi cuma pilotnya. Insinyurnya udah, dokternya udah, dokternya belum. Tapi generasi ini generasi fatherless. Banyak yang kehilangan figur ayah. Sehingga tidak punya tujuan hidup. Gambar diri rusak, termasuk saya dulu. Saya kalau jalan dulu begini. Cari duit hilang. Ya, malu lihat mata orang. Karena saya lahir dalam keluarga yang katanya 23 bersaudara. Katanya. Saya sangat kaya raya karena ibu saya banyak. Bukan kaya uang, kaya ibunya banyak. Malu. Rusak gambar dirinya. Apalagi rasa tidak aman. Di tengah banyak orang gak berani tampil. Rasa malu, kayaknya aku gak berharga deh. Ketakutan, depresi seperti Kobevis tadi. Akhirnya pelariannya apa? Kita makan narkoba yuk, kita bisa fly, lupakan semua kesusahan. Itu jerat. Akhirnya kehilangan yang namanya value diri, nilai diri, mulai berhubungan, seks sebelum waktunya, sebelum menikah. Mulai lihat pornografi, mulai ikut kenakalan remaja, tawuran di mana-mana, melecehkan, bully orang, bully anak orang, ya. Berzina, kepelacuran, berontak, judi, mabuk, tidak bisa tunduk berontak. Ini cuma sebagian kecil dari simptom-simptom atau gejala-gejala luka batin, kehilangan figur ayah. Gak usah angkat tangan. Saya yakin banyak di sini. Next. Banyak kita punya gambar diri yang rusak. Kita nggak tahu, nggak sadar kita diciptakan serupa, segambar dengan Sang Pencipta. Nggak ada ciptaan seperti kita. Malaikat mau sehebat itu pun tidak disuruh memerintah bumi. Kita yang kita berkata dikasih malaikat membantu kita. Saya mau berdoa yang pertama, masukkan value di dalam hidup. Saya mau kasih contoh begini. Nanti lanjut dulu, nanti saja. Next. Itu terjadi karena ketika kita masih kecil, kita mengalami ketakutan. Kita mengalami penolakan, misalnya, kamu gak sehebat kakakmu. Kakakmu lebih hebat dari kamu. Dan iblis mulai nyanyikan. Dinyanyiin, ya aku gak sehebat kakakku. Aku memang jelek. Itu bertahun-tahun masuk dalam hidup kita dan itu merusak yang namanya value nilai hidup kita. Itu kebohongan. Atau kita mungkin buat salah. Di mana sih ada orang yang gak buat salah? Atau mungkin ada orang yang menyinggung kita, melecehkan kita mungkin. Orangnya sudah lupa 10 tahun yang lalu. Kita masih jalan dalam kondisi seperti itu. Banyak hal yang bisa merusak kita. Rasa bersalah, rasa malu. Dan menjelang waktu, next. Itu melahirkan seorang gadis seperti ini. Dia punya ketakutan menghadapi masa depan. Dia punya rasa penolakan. Dia rasa bersalah, rasa malu dan berontak. Rambutnya disemir dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh menyemir rambut ya. Tapi maksud saya nggak bisa bangga dengan ciptaan Tuhan. Hidung dibuat lurus. Kuping dibesarin. Alis dibikin lurus gitu ya.
bibir didoerin. Gak punya jati diri. Saya gak pernah semir rambut. Walaupun rambut saya memutih. Tapi dulu saya bahkan gak berani lihat cermin. Bayangkan, gak berani lihat cermin. Padahal saya tuh ganteng loh. Satu hari, amin. Karena apa? Karena trauma. Satu hari ayah saya berkata begini, saya punya anak laki-laki, saya kehilangan satu, tidak masalah. Kamu itu seperti telur busuk. Saya diam, tapi batin saya menangis. Sejak hari itu saya merasa hidup saya tidak ada artinya. Saya sejak kecil, saya penuh dengan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu semua korengan, bukan gorengan. Kalau gorengan itu enak, kalau korengan itu gatel. Saya punya pencernaan, gak bisa makan santan dan minum susu. Saya gak bisa kena angin, saya akan langsung sakit. Jadi saya gak pernah dibawa kemana-mana, saya kurang pergaulan. Dan yang parah dari itu adalah saya bodoh menurut ukuran manusia. Jadi saya merasa saya gak punya masa depan. Saya malu ketemu orang, saya bodoh, saya miskin, saya penyakitan, kurang apa? Saya berpikir siapa yang akan menikahi saya dengan keluarga seperti itu. Tapi satu hari, di tengah kondisi seperti itu, tadi yang Kobe sampaikan, saya teriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya baca firman-Mu dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu terus. Dan saya menemukan Engkau bisa mengubah nasib manusia. Engkau bisa mengubah hidupku. Saya enggak tahu bagaimana caranya lahir baru. Tapi saya ingat hari itu saya berkata, Tuhan, aku tahu dari firman-Mu, enggak ada yang bimbing. Saya cuma berkata, Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu. Enggak ada yang spektakuler hari itu. Tapi saya tahu sejak hari itu ada satu pasang mata, ada satu tangan yang menuntun hidup saya. Tiba-tiba saya mulai pandai. Dan saya dapat beasiswa dari pemerintah untuk mengambil master dari lulus SMA sampai master. Saya nggak mau cerita tentang sekolahnya, tapi ada sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup saya. Satu hari saya pulang dari kuliah, saya berhenti di sebuah perempatan. Dan saya melihat sebuah pemandangan seorang ayah sedang main dengan anaknya. Dan saya dengar suara yang berkata begini, Nak, aku tidak seperti ayahmu. Saya menangis, saudara. Saya pulang ke kamar kos saya, Tuhan, saya selama ini tidak pernah bisa manggil Bapak. Saya bisa manggil Tuhan. Saya penuh Roh Kudus, saya melayani Tuhan, tapi saya gak bisa panggil Bapa. Setiap kali saya panggil Bapa, maka yang muncul di hidup saya adalah ayah saya jasmani. Yang menyakiti ibu saya, ini dulu. Yang kadang-kadang pulang dalam keadaan mabuk. Yang main rotan. Tapi hari itu saya ketemu seorang pribadi, Nak, aku Bapamu. Dan dia pulihkan hidup saya. Sejak hari itu, sebuah revolusi dalam hidup saya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kecuali melalui aku. Bapa adalah sebuah destiny.
Banyak orang hanya sampai ketemu Yesus dan kita bersyukur buat Yesus yang kita cinta. Tapi Yesus berkata, aku bawa engkau ketemu Bapamu. Karena bicara Bapa, bicara destiny. Bicara jati diri. Bicara rasa aman. Bicara engkau bebas dari ketakutan. Dunia boleh goncang, tapi kalau engkau kenal Bapamu yang di surga. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka daripadaku. Karena Bapa yang menjaga. Tolong munculkan yang gambar Yesus disalib. Ada sebuah jeritan dari seluruh dunia, dari segala masa, dari segala gender. Sebuah jeritan yang dimulai di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena berbuat dosa. Ada sebuah keterpisahan dengan Bapa karena pemberontakan manusia. Gambar diri kita hancur. Nilai kita hancur. Tapi lihat gambar ini. Di kayu salib dia jeritkan jeritan yang sama. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku di mana engkau? Inilah jeritan setiap kita, saudara. Dan kalau kita nggak bisa jawab, nggak dapat jawaban dari jeritan ini, kita akan lari ke narkoba, pornografi, dan semua yang negatif tadi. Karena value kita, hubungan kita rusak, saudara. Tapi di kayu salib dia bayar semuanya buat kita. Itu nilai saudara. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Saya kasih contoh. Ini Note 20. Anggaplah ini baru, iPhone 14. Mungkinkah harga iPhone 14 ditukar 1 juta rupiah? Gak mungkin. Atau ini, anggap jam tangan saya Rolex. Anggap, mungkinkah saya jual seharga 1 juta rupiah? Gak mungkin. Kalau nilai kita tidak mahal, dia gak mati di kayu salib. Tolong gambarnya jangan di. Kalau kita tidak berharga, karena ada gambar Tuhan dalam hidup kita, dia gak digantung. Karena dia mau mengembalikan kita kepada Bapa. Dia mau memulihkan gambar itu dalam hidup kita. Saya tidak peduli masa lalumu. Izinkan Roh Kudus di dalam hatimu berseru, ya Aba, ya Bapa. Izinkan kau dipulihkan. Setelah saya dengar suara itu, nah aku bukan seperti ayahmu. Saya pulang ke rumah. Saya berkata, Tuhan, terima kasih. Tiba-tiba Tuhan curahkan kasih-Nya yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, nak sekarang giliranmu. Apa Tuhan? Ampuni ayahmu. Saya bilang, no. Di hati saya waktu saya remaja, saya berkata, satu hari kalau saya sudah kuat, saya akan bunuh dia. Tuhan bilang, tidak bisa nak. Kamu harus ampuni ayahmu. Dan Tuhan berkata, banyak alasan lah saya berikan, tapi Tuhan berkata, karena engkau mengenal kasihku. Karena engkau sudah diampuni, ampuni ayahmu. Saudara tahu kalau kita lagi diskusi sama Tuhan, kita nggak bisa mengalahkan Tuhan. Saya berkata, baik Tuhan. Saya temui ayah saya pulang ke Indonesia. Saya berkata, Papa, saya mohon maaf. Karena saya benci kamu, saya marah sama kamu. Itu pertama kali dalam hidup saya. Saya melihat ayah saya mencucurkan air mata. Kami punya saudara banyak, tapi ayah saya paling respect sama saya. Tapi poinnya bukan itu. Mungkin yang kau punya pengalaman yang lebih buruk dari saya. Itu bukan akhir hidupmu. Ada Bapa surgawi, Bapa yang sejati, yang memberikan value, nilai, yang memberikan destiny, yang memberikan masa depan buat engkau. Saya ini dulu kalau di tengah orang banyak bisa rasa kesepian.
Saya merasa diri saya tidak berarti. Saya merasa hina sekali. Tapi waktu saya tahu harga yang dia bayar buat saya. Karena begitu besar kasih Bapa akan kita, diberikannya anaknya yang tunggal. Iblis coba merusak, coba mengikat, coba menghancurkan. Tapi dengarkan kabar baik, dia sudah bayar semuanya. Nanti kita akan berdoa tentang ini. Lanjut, next. Next saja, dari Indonesia saja. Ini survei Komnas Perlindungan Anak tahun 2007. Bayangkan ini 2007. 15 tahun yang lalu. 97% anak-anak remaja di 12 kota pernah nonton film porno. 93% pernah ciuman, oral seks, dan petting. Tahu petting? Belai-belayan itu petting. 62,7% maaf tidak perawan dan perjaka lagi. 21,2% membunuh, aborsi. Kenapa? Ketika orang kehilangan figur ayah, a man will be with gun. Seorang anak laki-laki akan dengan senjata. And a woman will be with baby. Dan seorang anak perempuan akan menjadi punya anak. Penting kita pulih gambar hidup kita bersama Bapa. Next. Tadi sudah dibahas tentang Samson, kita nggak janjian. Ini konsekuensi dosa seksual. Dia dilahirkan dari orang tua yang takut akan Tuhan. Tapi gaya hidupnya, tadi sudah dijelaskan sangat banyak ya. Tapi saya mau kasih beberapa tambahan. Yang pertama, kata Delila itu artinya melemah, ditindas, direndahkan, mengeringkan, dan mengosongkan, gagal, miskin, kurus, merana. Ketika kita biarkan Delilah dunia ini, seks di luar pernikahan, itu akan menghancurkan engkau. Sedangkan Samson itu artinya seperti matahari. Bayangkan destiny-nya shining. Bersinar. Tapi iblis coba hancurkan. Delila 4 kali menggoda Samson. Yang pertama dia ambil adalah visi dan destiny. Berapa banyak yang sudah kehilangan visi? Berapa banyak yang gak tahu destiny-nya? Salah satu yang sudah diucapkan di sidang ilahi ini adalah pahlawan iman. Masukkan itu dalam hidupmu. Setiap kita bisa jadi pahlawan iman. Godaan kedua, dia kehilangan akal sehat. Gak apa-apa, udah jelas kamu dijebak. Gak apa-apa, aku kuat. Gak ada yang kuat, gak ada. Walaupun kau sudah menikah, kalau engkau tidak membangun manusia rohmu dan ubah jiwamu, tetap ada Delila yang bisa menjerat. Godaan ketiga, dia kehilangan rasa takut. Dia udah gak takut lagi, dijebak. Godaan yang keempat, ini yang mengerikan. Perkenanan Tuhan hilang. Tapi ada satu orang, namanya Yusuf. Bayangkan, dia tinggal di Mesir. Mesir itu lambang dunia. Tidak ada satu pun saudara seiman. Tidak ada Mahanaim. Tidak ada Bahtera. Tidak ada gereja-gereja. Ini dunia yang menyembah dewa-dewa yang mengerikan. Budaya yang melegalkan kepuasan seksual. Bayangkan. Dan keluarganya bukan keluarga baik-baik. Yakub itu punya 2 istri dan 2 gundik. Yang kerjaannya ribut tuh anak-anaknya. Kadang-kadang kalau saya lihat keluarga saya mirip sama Yakub ya. Mungkin saya ini Yusuf. Amin. Amin. Terima kasih. Belum ada hukum Taurat, belum ada 10 perintah Allah.
belum ada Roh Kudus di dalam hidupnya, baru di atas, belum tinggal di dalam kita. Bayangkan kita hidup di zaman perjanjian baru, di mana ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi bayangkan setiap hari dibujuk oleh nyonya cantik, namanya Potifar. Setiap hari Alkitab berkata, saya yakin Potifar itu cantik banget. Lo perhatiin ya kalau istri-istri jenderal, itu cantik-cantik loh. Ya. Artinya apa sih Pak Luki? Artinya kita tidak punya alasan apapun untuk tidak berkemenangan. Halo, kita tidak punya alasan apapun di hadapan Tuhan untuk tidak berkemenangan. Artinya kita pasti berkemenangan. Masalahnya kau mau gak ditelanjangi malam hari ini? Next. Mau gak sembuh? Dengan kasih Bapa, kuasa Roh Kudus dan firman pasti bisa sembuh. Dan bebas dari semua cedera emosi. Mungkin karena kurang kasih sayang, ketemu om-om yang suka ngasih kasih sayang, terjebaklah. Mungkin kita kurang uang, ketemu tante yang banyak uang, terjebaklah. Biarkan Tuhan menyembuhkan dari semua cedera emosi, jiwa dan keterikatan. Terima kebenaran firman Tuhan, dosa adalah dosa. Saya pernah kerja di sebuah operator, jangan disebut namanya ya. Mereka gak pernah sebut ini pornografi, enggak. Disebutnya adult content. Konten-konten orang dewasa. Padahal jelas kok pornografi. Dunia coba mengkamuflase, kasih kosmetik, enggak. Mari kita sebut dosa adalah dosa. Pornografi adalah dosa. Perzinahan adalah dosa. Yang kedua, mengakui, jangan tutupi. Nanti kalau ada kesempatan altar call, siapa yang pernah berzina, mari. Enggak usah pedulikan yang lain. Kamu mau sembuh enggak? Oke? Caranya gimana untuk merdeka? Lari. Yusuf itu lari dari tante Potifar. Walaupun akhirnya masuk penjara, tapi dia lari. Alkitab berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Bahasa Inggris katakan flee, lari. Senjata kita apa? Lari, menjauh. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Itu terjadi di dalam tubuh kita. Oke, yang ketiga sekarang. Nanti kita altar call-nya sekalian. Yang pertama apa? Pemulihan hati Bapak, oke? Dan trauma ya. Yang kedua, keikatan dengan seks yang tidak benar. Yang ketiga, pelepasan, bebas dari ikatan roh jahat. Ini adalah bicara manifestasi kerajaan Allah. Lihat pelayanan Yesus. Kemanapun dia pergi selalu ada manifestasi si jahat. Betul? Teriak, wah. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Kata mengusir artinya melempar keluar dengan kekerasan, dengan kuasa. Nanti saat pelepasan. Dengarkan baik-baik, saat pelepasan. Ketika ada yang mau gerak keluar, jangan diam. Usir demi nama Yesus. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, Roh Kudus yang di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang di dalam dunia ini. Jangan takut. Nanti kalau ada yang mau keluar ada kantong plastik, keluarin aja. Ya, saya akan berdoa nggak ada manifestasi yang aneh-aneh, cuma bersendawa aja, oke? Paling tambah ludah lah ya. Tapi pulang, mari bangun dirimu, baca firman, punya komunitas yang benar, bertumbuh di dalam roh, dan jadilah pahlawan-pahlawan iman. Pak masih kepleset, nggak apa-apa, tapi kalau kepleset terus ada yang salah. Loh iya toh? Bayangin kalau misalnya anak kecil jalan ke sana, 1 kali jatuh nggak apa-apa, 2 kali jatuh. Tapi kalau jatuh terus ada yang salah. Ya kalau misalnya di sini ada licin, kepleset nggak apa-apa, bangun lagi. Tapi kalau kepleset terus, something is wrong. Ya, oke.
Mengapa perlu dilepaskan? Karena kita nggak bisa gerak kalau kita diikat ya. Next saja langsung. Apa yang membuat seorang terikat? Pertama adalah latar belakang okultisme. Kalau punya nenek moyang atau orang tua dukun, biasanya udah dimasukin tuh. Kedua bisa masuk lewat yang namanya penolakan. Saking tertolak dia murung, kesurupan. Saya punya saudara itu pendiam sekali. Ya. Pendiam dan sering dibully, kesurupan. Masuk roh jahatnya, ya. Tekanan masa kecil karena di bawah umur 5 tahun mengalami kesusahan, kesulitan, itu bisa masuk hal-hal yang demonik. Bisa karena kelemahan, sering sakit, depresi. Pertama-tama mungkin di jiwa, lama-lama udah roh. Ya, kecewa karena nggak lulus-lulus mungkin, ya. Itu bisa jadi ikatan. Kebiasaan berbuat dosa. Nah, yang pertama-tama enak. Dosa itu enak gak? Dosa itu enak, yang gak enak itu akibatnya. Kalau dosa gak enak pasti gak buat kok kita. Tapi percayalah kekudusan lebih enak. Kalau kita nonton film horor, apalagi terpesona dengan film horor, itu bisa kesurupan. Satu cerita, ini cerita nyata seorang hamba Tuhan cerita. Ada anak SMA, dia ini senang pelajaran sejarah, waktu itu dibahas tentang Hitler. Jadi setiap hari dia di kamarnya dia pasang gambar Hitler, dia kasih penghormatan ala Hitler, saya gak mau ngikutin. Dia setiap hari terpesona, tiba-tiba roh itu masuk. Zet. Satu hari ini bapaknya pendeta, bayangkan. Bapaknya lagi khotbah, anak itu berdiri dan teriak-teriak pakai bahasa Jerman. Aku adalah roh yang ada di Hitler. Ngeri loh. Jadi yang suka film-film horor, hati-hati. Musik metal, banyak yang ada isinya. Blue film, semua itu demonik. Yang terakhir, kutuk. Kutuk itu next ya, ini yang terakhir sebelum kita berdoa. Next. Penyebab kutuk keturunan. Satu, praktek okultisme. Ketika nenek moyang kita menyembah berhala, bisa ada kutuk kegagalan. Rasanya udah belajar, udah apa, tetap aja gak lulus-lulus. Gak berhasil. Bisa ada ikatan janji dengan kuasa kegelapan. Percayalah orang Indonesia banyak, kita ini banyak. Saya pernah diceritakan bahwa nenek moyang saya itu sakti. Kalau ada orang gila ya, cuma cukup diulas gini, sembuh. Keren. Penyembahan berhala, poligami. Terus kata-kata yang melawan Tuhan dan Alkitab. Enggak lah, Tuhan-Tuhanan lah. Apa itu Alkitab? Dongeng lah. Kutuk. Mengandalkan manusia, itu kutuk. Hutang darah. Kalau kita punya nenek moyang, punya hutang darah, kita itu mengerikan seperti dikejar maut. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan nenek moyang saya. Dulu sebelum saya pelepasan. Setiap saya ulang tahun, saya mesti kecelakaan. Setiap ulang tahun. Ya. Atau pernah orang tua mengutuk anaknya. Pokoknya seumur hidup bodoh lu, nggak akan berhasil misalnya. Itu kutuk. Ada banyak lagi. Ya, bagaimana lepas dari kutuk? Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang digantung di kayu salib Yesus itu menebus kutuk buat kita. Bagian kita tinggal berkata, Tuhan, aku mau setiap kutuk dalam hidupku. Kita mulai akui, itu dipatahkan, dicabut dari hidupmu, dan kau hidup berkemenangan. Sejak saya percaya Yesus, bertobat, saya itu sehat banget. Mau minum susu, mau makan santan, mau kena angin, tidak masalah. Amin. Langkah dilepaskan. 2 slide lagi itu kita berdoa. Rendah hati. Rendah hati itu berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Aku mau sembuh. Aku capek Tuhan jatuh bangun.
Aku capek terikat. Aku capek dengan kegagalan. Karena Yesus sudah bayar buat kita. Yang kedua, akui setiap dosamu dan orang tuamu dan leluhurmu. Setiap dosa apapun yang kau teringat. Karena itu adalah pijakan untuk kuasa gelap masuk dan mengikat hidup. Akui iman pada Yesus, ampuni orang yang menyakiti. Kenapa kita berkata kalau nggak mengampuni tidak diampuni. Yang terakhir, usir. Apa? Usir, ya, jangan diam saja. Yang terakhir, manifestasi saat pelepasan. Jangan fokus ke sini. Kalau sebelahmu teriak-teriak, jangan pusingin, fokus sama Tuhan. Yang pertama adalah berteriak. Ya, ada orang yang akan teriak nggak apa-apa, ya. Ada yang muntah-muntah, tapi kita akan tahan, tidak muntah-muntah. Ya, ini yang umum terjadi di Alkitab, ada guling-guling, ya. Ada rebah seperti orang mati, ini sering banget. Secara umum, perhatikan, bisa diperintahkan untuk keluar lewat mulut saat kita mengusir roh jahat. Jadi seperti bersendal, nah itu, ya. Seperti mau keluar lagi, ikut ngusir, amin. Ya. Tapi untuk kasus berat, pernah terlibat perdukunan gitu ya, ini perlu pelayanan khusus. Hari ini yang ringan-ringan saja, amin.